Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya atas nama Neni Sandayani dengan NPM 2201011065. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori dan pendekatan dalam bimbingan konseling. Yang pertama, yaitu teori konseling eksistensial. Awal kemunculan pendekatan eksistensial dalam psikolog dan konseling dapat dikatakan sebagai reaksi ketidakpuasan beberapa psikiater dan psikolog terhadap beberapa teori dan praktik psikoanalisis di Eropa Barat dan behaviorisme di Amerika Serikat. Maka pendekatan eksistensial dapat dikatakan sebagai mazhab ketiga dalam konseling dan psikoterapi. Teori eksistensial tumbuh dan berkembang sebagai reaksi melawan psikoanalisis dan behaviorisme yang dianggap tidak berlaku adil dan mempelajari manusia. Kontribusi pendekatan eksistensial dalam psikolog terapi juga menganalisis mengenai hubungan manusia dengan manusia lain, penyesuaian diri, kesadaran diri, pertumbuhan diri secara khas hadir dalam diri manusia, serta bermakna diri dalam dimensi spiritual. Lalu yang selanjutnya, konsep dasar pendekatan konseling dan psikoterapi eksistensial antara lain, yang pertama yaitu ada dan non ada. Yang dimaksud ada dan non ada itu, ada ialah ukuran bagi keberadaan manusia, suatu dimensi yang mengacu kepada subjek manusia dengan mengadakan manusia hadir dan menampakkan diri mengalami dirinya sebagai subjek yang sadar, aktif, dan berproses. Sedangkan non-ada adalah ukuran bagi ketidakadaan manusia, suatu dimensi yang mengacu kepada keobjekan dari manusia. Yang kedua yaitu ada di dunia. Konsep ada di dunia diperkenalkan oleh Martin Heidegger, artinya manusia hidup dan mengungkapkan keberadaannya dengan mengadakan di dalam dunia. Lalu yang selanjutnya, relasi aku dan kamu. Di dalam relasi aku kamu, individu sadar dan menghargai partner relasinya sebagai subjek seperti dirinya, subjek dengan dunianya, subjek yang selalu berproses, dan subjek yang memiliki perasaan, pikiran, dan keinginan sendiri. Baik, yang selanjutnya yaitu intensionalitas. Intensionalitas adalah konsep eksistensialisme yang mirip dengan prinsip determinisme psikis dan psikoanalisis, yang mengemukakan bahwa kejadian-kejadian mental tidak muncul secara kebetulan, melainkan dalam arah yang sama tetapi dengan penekanan yang berbeda. Konsep intensionalitas diambil dari pemikiran Brentano dan Husserl yang menyebutkan bahwa kesadaran manusia selalu dimiliki maksud atau terarah kepada sesuatu. Yang selanjutnya yaitu keberadaan otentik dan keberadaan tidak otentik. Keberadaan yang tidak otentik adalah keberadaan individu yang mengukuhkan dirinya dengan cara atau untuk tujuan menghindarkan diri dari wujud-wujud non-ada, yakni keniscayaan hidup yang terdiri atas kematian, keharusan memiliki dan mengikuti tanggung jawab, isolasi, dan ketidakbermaknaan. Sebaliknya, dalam keberadaan yang otentik, individu sanggup mengukuhkan dirinya tanpa menghindari keniscayaan hidup. Dalam artian tidak mengingkari bahwa dirinya akan mati, bahwa dirinya harus membuat pilihan atau putusan-putusan yang vital dalam hidupnya. Bahkan dirinya bisa mengalami isolasi dari sesama dan mengalami ketidakbermaknaan. Yang selanjutnya yaitu teori terapi rasional emotif. Teori rasional emotif mulai dikembangkan di Amerika pada tahun 1960 oleh Albert Ellis, seorang doktor dan ahli dalam psikologi, yang juga seorang eksistensial dan seorang neo-Freudian. Terapi rasional emotif adalah salah satu bentuk terapi yang berusaha untuk memperbaiki pola berpikir rasional dan menghilangkan pola berpikir yang irasional. Terapi ini sebagai usaha untuk mendidik kembali
dengan memberikan tugas yang harus dilakukan pasien serta mengajarkan strategi untuk memperkuat proses berpikirnya. Setiap manusia memiliki kesanggupan untuk mengonfrontasikan sistem nilainya sendiri dan mereinterogasikan diri dengan keyakinan, gagasan, dan nilai yang berbeda. Sebagai akibatnya, mereka akan bertingkah laku berbeda dengan cara mereka bertingkah laku di masa lampau. Secara sederhana dan umum, tujuan terapi ini adalah membantu klien untuk membebaskan diri dari gagasan yang tidak logis untuk belajar gagasan yang logis serta realistis sebagai penggantinya. Langkah-langkah terapi irasional emotif. Yang pertama, terapi harus menunjukkan bahwa cara berpikir klien untuk logis, kemudian membantu bagaimana menganggap klien sebagai cara seperti itu, menunjukkan pola hubung antara pikiran yang logis dan perasaan yang tidak bahagia atau dengan gangguan emosi yang dialaminya. Lalu yang selanjutnya, menunjukkan kepada klien bahwa ia mampu mempertahankan perilakunya, maka akan terganggu dan cara pikirnya tidak logis. Inilah yang menyebabkan masih adanya gangguan sebagaimana yang dirasakan. Lalu yang terakhir, dalam hal ini, konselor mengusahakan klien untuk mencoba melakukan tindakan tertentu dalam situasi nyata. Selanjutnya yaitu teknik terapi rasional emotif dibagi menjadi 3 subpokok, yaitu yang antara lain, yang pertama, teknik emotif, yaitu teknik untuk mengubah emosi klien. Ini sepenuhnya melibatkan emosi klien saat ia melawan keyakinan-keyakinannya yang irasional. Lalu yang kedua yaitu teknik kognitif, yaitu teknik untuk membantu klien berpikir mengenai pemikirannya dengan cara yang lebih konstruktif. Klien diajarkan untuk memeriksa bukti-bukti yang mendukung dan menentang keyakinan-keyakinan irasionalnya dengan menggunakan 3 kriteria utama. Yang pertama yaitu logika, realisme, dan kemanfaatan. Lalu yang terakhir yaitu teknik tingkah laku, yaitu teknik yang digunakan khusus untuk mengubah tingkah laku. Teknik ini dinegosiasikan dengan klien atas dasar sifatnya yang menentang, tetapi tidak sampai membuat kewalahan, yaitu tugas yang cukup menstimulasikan untuk mewujudkan perubahan terapeutik, namun tidak terlalu menakutkan karena justru akan menghambat menjalankan tugas-tugas tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.